Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, saya sangat kagum dengan filosofi orang Batak. Anak adalah emas. Itu artinya apa? Meskipun mereka makan nasi dengan garam, tetapi mereka tetap berjuang untuk menyekolahkan anak-anak sampai menjadi orang hebat, menjadi orang pintar. Mereka juga memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa kepada anak-anak supaya apa? Mereka menjadi orang nanti kelak. Suatu kelak pada saat mereka sudah bertumbuh dewasa. Itu artinya mereka menganggap anak itu emas, berarti mereka menginvestasikan hal-hal yang luar biasa kepada anak-anak mereka supaya kelak anak-anak ini hidup sukses, hidup makmur, dan juga bisa membanggakan orang tua mereka. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita lihat Injil hari ini bagaimana Yesus memberikan suatu perumpamaan yang sebenarnya ingin menyinggung bangsa Israel. Mengapa demikian? Karena Allah memilih bangsa Israel, tetapi mereka tidaklah berbuah di dalam kehidupan mereka. Benih keselamatan diberikan kepada bangsa Israel, tetapi benih itu tidak menumbuhkan buah keselamatan dan sungguh dihidupi oleh bangsa Israel. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan tersebut dikatakan ada tuan tanah. Tuan tanah sendiri adalah Allah. Dan Allah membuka kebun anggur. Kebun anggur berarti Allah memilih bangsa Israel. Di dalam kebun anggur itu Allah menabur benih keselamatan kepada bangsa Israel dan berharap bahwa benih itu, keselamatan buah anggur itu bisa bertumbuh dan sungguh-sungguh bangsa Israel menunjukkan mereka sungguh adalah bangsa pilihan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata bangsa ini yang ada benih keselamatan yang diharapkan oleh Allah supaya bisa bertumbuh menjadi buah anggur yang subur dan lebat dan memberi contoh kepada banyak bangsa, ternyata tidak menghasilkan buah keselamatan dalam kehidupan. Oleh karena itu Allah mengutus utusan-utusannya untuk meminta hasil dari para penggarap-penggarap yaitu bangsa Israel, tetapi sayangnya para penggarap-penggarap itu malah memukuli, membunuh utusan-utusan Tuhan, yaitu para nabi diutus untuk mengingatkan mereka. Dan puncaknya adalah Allah mengutus anaknya, yaitu putranya yang kita kenal sebagai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tahu nasib dari Tuhan Yesus adalah nanti mereka akan salibkan dia di atas puncak Golgota. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan benih keselamatan kepada bangsa pilihan sebagai kebun anggurnya, tetapi bangsa ini tidak menghasilkan buah keselamatan, dan akhirnya benih keselamatan itu diberikan kepada bangsa lain, yaitu bangsa pilihan kedua, yaitu siapapun yang percaya kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pada saat kita dibaptis, kita menerima benih keselamatan. Itu artinya dalam diri kita ada benih keselamatan dan kita adalah bangsa pilihan yang kedua. Lalu melalui sakramen-sakramen yang lain, Ekaristi, Krisma, dan ada banyak sakramen, Allah menginvestasikan hal yang luar biasa kepada kita, yaitu benih keselamatan, dan Allah juga menginginkan kita agar benih keselamatan itu bisa bertumbuh, buah-buah keselamatan, dan terpancar kepada banyak orang dan memberikan contoh teladan kepada banyak orang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ingat di dalam diri kita ada benih keselamatan, dan Allah sungguh menghendaki benih keselamatan itu berbuah lebat, buah-buah keselamatan yang kita tunjukkan lihat sikap, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, benih keselamatan yang di dalam diri kita, kalau kita tumbuhkan melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kita, tentu akan menghantar kita pada kehidupan surga kelak. Kalau benih keselamatan itu tidak kita tumbuhkan, kita tidak mau untuk mengurusi itu semua, tentu neraka akan siap menunggu kita. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kesalahan bangsa pilihan pertama dan kita bangsa pilihan kedua. Allah telah menginvestasikan hal yang luar biasa kepada kita, yaitu benih keselamatan melalui hukum cinta kasih. Mari kita kembangkan itu menjadi buah-buah keselamatan bagi banyak orang. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.